button navbarnya, maka kita coba di browser Google Chrome kita di komputernya. Kita bisa menjalankannya juga. Di sini teman-teman biasanya mendebug program Laravel teman-teman masing-masing, biasanya di Google Chrome komputer teman-teman masing-masing atau di laptopnya. Nah, di sini sekiranya teman-teman perlu mendebug program Laravel kita untuk responsivitasnya di device Android-nya ya. Nah, di sini ada artisan serve-nya sendiri. Kita buka aja langsung di sini ya, terminal. Nah, di sini saya sudah menjalankan local servernya untuk membukanya di Google Chrome di komputer kita. Nah, gimana sih caranya agar teman-teman bisa buka di device Android teman-teman masing-masing? Kita bisa hentikan dulu ya. Bisa kita clear dulu. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan untuk mendebug responsivitasnya di device Android? Yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu adalah di sini kita mendownload CSS-nya dulu ya, agar tahu gimana caranya responsifnya. Nah, di sini kita bisa ke front end scaffolding. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload CSS Bootstrap-nya ya. Nah, yang pertama kita di sini bisa mengetikkan komposer Laravel UI ini. Nah, lalu yang berikutnya adalah teman-teman bisa ketikkan UI Bootstrap ini. Jika sudah memakan waktu beberapa menit untuk mendownload package-package dari Laravel UI-nya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah melakukan dua hal ini, maka teman-teman bisa ke bawah lagi. Nah, teman-teman harus mengetikkan npm install dan npm run dev di sini. Sebelum mengetikkan kedua hal ini, teman-teman pastikan di komputernya sudah terinstall Node-nya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa ke project-nya. Teman-teman di sini bisa lihat di folder public kita. Kalau sudah menginstal CSS dari Bootstrap, kita akan mendapatkan file app CSS ini di folder CSS, lalu di JS-nya juga. Itulah yang dilakukan PHP Artisan Laravel UI. Nah, jika teman-teman sudah, lalu jalankan artisan serve-nya ya untuk mendebug di device Android teman-teman masing-masing. Nah, kita bisa mengetikkan PHP Artisan serve dan lalu kita tambahkan dash host di sini. Lalu ditambahkan lagi dengan 0.0.0.0. Nah, disinilah artisan serve untuk menjalankan ke device Android kita. Kita bisa enter di sini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa melihat servernya sudah dimulai ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman sudah pastikan terhubung ke WiFi yang sama ya di komputer maupun di device Android teman-teman. Nah, lalu hal berikutnya adalah kita mengecek IP-nya. Kita buka CMD dulu ya. Untuk mengecek IP-nya, kita bisa tuliskan ipconfig di sini. Lalu ada tulisan di sini IPv4 address. Lalu ada nomor IP-nya. Nomor inilah yang kita butuhkan di device Android-nya. Lalu kita bisa kopikan di sini nomor IP address ini. Saya sudah membuka suatu emulator ya, yang teman-teman bisa download aja. Ini ringan. Link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi. Lalu kita paste IP address-nya di sini. Nah, lalu diikuti dengan titik 2 8000 di sini. Maka kita bisa tekan enter. Nah, maka project Laravel kita sudah bisa dijalankan di device Android kita. Untuk mencobanya kita letakkan di sini mungkin navbar ya. Kita bisa ke Bootstrap.
Kita bisa ke documentation di sini, lalu kita cari navbar ya. Di sini kita bisa klik, lalu kita cari navbarnya. Nah, mungkin kita bisa menggunakan yang ini. Kita bisa paste di welcome ya. Mungkin kita bisa tutup dulu. Nah, di sini di paling atas kita bisa letakkan navbarnya. Di sini kita rapikan sedikit. Lalu kita bisa refresh ya untuk melihatnya. Nah, di sini kita belum memanggil CSS dari Bootstrap-nya. Mungkin kita panggil dulu di atas ini dengan mengetikkan link di sini. Lalu CSS, dan tentunya kita berada di folder public, yaitu kita tulis dengan foldernya dulu, lalu slash digabung dengan app. Maka kita bisa coba refresh di sini. Nah, akan seperti ini. Di sini kita bisa klik ya untuk button navbarnya. Maka kita coba di browser Google Chrome kita di komputernya. Kita bisa menjalankannya juga. Nah, di sini kelihatan sepenuhnya karena kita menggunakan Google Chrome di komputer, dan di sini kita menggunakan device Android-nya.